Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel aku, Enda Alifullah. Dan udah lama banget long time no see, aku nggak nyapa kalian. Spesial kali ini berdasarkan banyaknya komentar sama DM yang masuk ke aku, karena my recent life itu sekarang hidupnya adalah tentang beasiswa dan beasiswa. Kebetulan nih di Januari kemarin kalau nggak salah ya udah ada informasi di lamannya LPDP kalau LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan sedang membuka pendaftaran 2023 untuk yang pertama ya. Kan ada ya batch 1 ya, ada beberapa batch gitu setiap tahun. Karena aku tidak berpengalaman untuk daftar yang skema yang LPDP-nya, ya aku sama-sama dibayar sama LPDP tapi beda skema. Akunya BPI, tapi di video ini aku bakal fokus bahas LPDP sesuai permintaan kalian sama orang yang udah pengalaman banget sama LPDP, udah ikut seleksinya, udah ngincer-ngincernya, udah ikhtiarnya, dan udah dapet juga. Sekarang lagi survive bareng kuliahnya bareng sama aku di Pendidikan Matematika UPI Bandung. Bareng sama aku di sini ada my sister, my sister nggak tuh, sister in crime. Halo. Kenalan dulu deh. Siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ahdi Mahdianingrum, bisa dipanggil Ahdi ya. Aku di sekarang S2 Pendidikan Matematika bareng orang yang tidak diinginkan. Sebenarnya Menitel Antal story ya, dimana kita akhirnya menjadi sedekat ini gitu ya. Jangan di-spill nanti. Oh iya, nanti oke. Nah, pokoknya seru. Yang penting yang jelas itu gara-gara beasiswa aja. Oke, deh, aku langsung aja ke menjawab beberapa pertanyaan yang sering banget masuk ke akun tentang LPDP, karena mereka kan ngiranya ya sama, walaupun BPI itu dapatnya juga duitnya dari LPDP juga, cuman kan proses seleksinya ya orang-orang itu juga gitu. Cuman kan mungkin ada beberapa perbedaan yang aku nggak bisa jelaskan gitu karena bukan kapasitas aku dan aku tidak mengalaminya. So, aku langsung tanya aja sama Ahbi nih. Pertama adalah ketika teman-teman di luar sana udah pada memutuskan nih untuk mau daftar LPDP, kira-kira hal paling fundamental, hal paling dasar itu apa sih yang harus, kalau lo udah mutusin daftar, ini loh yang paling dasar, yang paling basic yang harus dilakuin? Kalau hal fundamental dan hal paling basic yang harus disiapin sih sebenarnya persyaratannya ya. Karena kalau nggak ada persyaratan otomatis kita nggak bisa daftar. Dan persyaratan yang paling bilangnya esensial di LPDP itu yang kayak nggak boleh di skip. Kalau yang lain itu kan kayak berkas, ijazah, transkrip itu kan udah pasti kita punya ya kalau sudah lulus dari universitas. Nah, yang perlu dipersiapkan mungkin bagi sebagian orang butuh dari jauh-jauh hari juga itu sertifikat TOEFL. Jadi sertifikat TOEFL-nya itu dari ITS yang real test, bukan yang prediction test atau dari kampus yang apa sih? Yang puluhan ribu. Ya, pokoknya puluhan ribu atau cuma 100 ribu itu bukan yang biasanya itu ya. Itu 500 ribuan itu. Nah, itu yang dipakai dan skornya itu tergantung kalian daftar jalur apa. Nah, dia ada 2 jalur. Sebenarnya banyak ya jalurnya, maksudnya itu dia terbagi jadi 2 tuh. Ada reguler sama afirmasi. Kemudian ada juga buat jalur PNS sih. Nah, itu masing-masing syaratnya beda. Kalau di jalur reguler minimal itu 500. Tapi kalau di afirmasi, nah afirmasi ini banyak dia jalurnya. Ada yang buat santri, buat yang kurang mampu juga ya? Iya, buat yang dari daerah 3T, kemudian ada juga yang difabel. Jadi untuk afirmasi ini banyak jalurnya. Itu syaratnya TOEFL minimal 450 kalau di dalam negeri ya. Kalau luar negeri dia bisa pakai TOEFL 550. Kalau yang reguler luar negeri itu harus IELTS 6,5. Jadi itu yang harus dipersiapkan dan nggak boleh kurang dari itu, karena kalau kurang dari itu pasti di cut off sama sistem. Jadi kayak administrasi aja udah, iya, administrasi aja udah pasti ya. gagal. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua itu esainya, karena si esai ini akan dibawa sampai wawancara, jadi benar-benar harus dipersiapin. Itu sih yang nggak boleh disepelein, 2 hal itu. Iya. Sebenarnya yang lain juga penting sih, cuman karena udah ada template-nya, kayak tadi yang Ali bilang ijazah ya. Udah punya, ya, ijazah udah punya. Yang emang harus dipikirin banget ya esai nulis sendiri, sama yang kedua TOEFL ya. Mungkin kenapa TOEFL atau IELTS ya? Di-spill penting karena untuk sampai ke situ tuh nggak sekali, belum tentu ya setiap orang tuh sekali langsung dapat skor segitu gitu ya. Benar sekali. So itu ya teman-teman, sama ya tadi Abi juga bilang ada beberapa skema, artinya teman-teman kenali dulu diri kamu itu deserve-nya untuk yang mana, cocok atau sesuai persyaratan yang mana, dan kamu bisa ikutan skema yang mana gitu. Jadi nanti bisa menyesuaikan persyaratannya kayak tadi TOEFL-nya gitu. Kayak misalnya teman-teman di 3T gitu ya. Ya udah karena difasilitasi jalur yang afirmasi, coba aja yang ke afirmasi gitu. Jadi nggak perlu yang
intinya cari yang sesuai dengan kamu tuh memenuhinya di mana gitu. Seperti itu ya teman-teman. Langsung ke pertanyaan yang kedua. Oke, apa yang tadi udah langsung ya. Jadi apa yang harus disiapkan TOEFL tadi penting. Oke, apa aja sih yang dibiayai percuanannya itu? Sebenarnya kalau nanya ini tuh kita bisa baca gitu ya. Cuman mungkin mau denger langsung manis-manisnya dari yang merasakan. Jadi enaknya sama ya sebenarnya BPI sama LPDP ini. Cuman bedanya LPDP cair duluan, BPI nunggu. Jadi sebenarnya sama yang kami dapetin itu dari LPDP dapatnya uang bulanan, dan uang bulanan ini tenang saja dia akan cukup untuk kalian pakai makan dan juga ngekos. Jadi nggak perlu takut akan kurangnya kan Kak? Betul. Pasti cukup buat makan dan juga buat ngekos. Kemudian ada uang buku ini cairnya setahun sekali. Jadi kalau masa pendidikannya 2 tahun berarti 2 kali cairnya. Kemudian kalau kita nyampe, misalnya nih kita beda daerah, kayak aku dari Bengkulu, kemudian ke Bandung kan, berarti beda provinsi, beda kabupaten juga. Nah itu ada namanya uang kedatangan. Nah uang kedatangan ini cairnya di awal. Kemudian nominalnya 2 kali uang bulanan. Nah kemudian apa lagi Kak? Oh ya, kemudian apa sih? Ini apa namanya? Apa sih? Uang buku, uang bulanan, uang kedatangan. Udah nggak sih? Yang biasanya itu gitu. Oh iya, itu yang paling kayak udah pasti dapat. Kemudian biaya pesawat itu juga dibiayain ya untuk pulang pergi. Awal berangkat sama waktu pulang terakhir. Nah, itu yang dibiayain sama LPDP. Nah, untuk kalian misalkan nih mau keluar negeri, misalkan kalian ambilnya dalam negeri, terus kalian mau keluar negeri, nah itu kalian bisa juga dibiayain sama LPDP lewat agenda international conference. Nah itu dibiayain mulai dari pesawat, kemudian biaya pendaftaran dan hotel 2 malam. Jadi pokoknya kalian bisa keluar negeri dibiayain oleh LPDP dengan maksimalnya itu nominal 15 juta. Jadi lumayan kan. Kalau misalnya kayak cuma ke Malaysia atau ke Singapura udah lebih dari cukup. Tapi nggak akan 15-nya dapat ya. Sesuai dengan intinya apa yang dihabiskan gitu. Pokoknya intinya kalian kalau keluar negeri lewat LPDP tuh international conference kalian bisa dibiayain itu deh. Abi udah, kalau aku belum. Ya, jadi doakan mudah-mudahan aku bisa ya. Soon. Oke, terus ini juga ada kan bonus. Oh iya, ada bonus. Jadi kalau kalian berhasil, semoga kita juga menyusul. Jadi misalkan bisa kita berhasil tembus ke jurnal Scopus Q1 atau Q2, itu ada bonus juga dari LPDP. Cuman Q1 atau Q2 ya? Ya, cuman Q1 atau Q2 itu ada bonus juga dari LPDP. Untuk kalian kalau misalkan mau submit ke jurnal Scopus itu sebenarnya juga akan dibiayain sama LPDP sih. Jadi sebenarnya banyak sih biaya-biaya lain kayak BPJS itu juga ada dibiayain sama LPDP. Tapi dapat BPJS atau kan udah punya sendiri? Aku udah kan dari orang tua. Dari orang tua ya. Sama karena aku juga kan udah dibiayain negara yang BPJS-nya dari PNS udah dipotong langsung. Iya, jadi aku nggak bisa ngeklaim. Tapi buat teman-temanku yang nggak dari keluarga PNS kan dia bisa dapat si biaya BPJS itu kelas 1 loh ya kalau nggak salah. Nggak tahu sih aku. Pokoknya yang jelas bisa ngeklaim biaya BPJS. Oke. Terus kemudian nih, seandainya kita udah mutusin daftar, terus kemudian kita udah siapin syarat-syarat tadi dan qadarullah udah cukup nih tembus skornya udah cukup segala macam, daftar nih kita. Beres daftar sambil nunggu pengumuman. Karena nanti setelah itu tuh kan ada 2 skema ya, yang pakai LOE sama yang tidak non LOE. Yang pakai LOE udah tutup ya kalau nggak salah. Belum ya? Baru kan ya? Tutupnya itu tanggal 25 Februari ini. Tuh masih beberapa hari lagi, jadi seminggu lagi deh kayaknya. Nah, jadi teman-teman bisa ikuti. Itu bedanya apa sih, Dek? Oke. Kalau yang jalur LOE itu berarti kalian sebelumnya kalau ada yang belum tahu ya, LOE itu Letter of Acceptance. Jadi tanda kalian sudah diterima di suatu kampus dengan syarat unconditional. Jadi nggak ada lagi syarat tertentu yang harus kalian penuhi supaya bisa kuliah di sana. Jadi contoh LOE conditional itu misal kalian sudah dapat surat keterangan dari kampus diterima nih, tapi masih ada syarat kalian bisa diterima kalau TOEFL-nya nyampe 500. Berarti kan itu masih ada conditionnya kan, masih ada syarat. Nah itu nggak bisa dipakai. Yang bisanya itu adalah yang nggak ada syarat apa-apa, benar-benar kalian tinggal bayar UKT, kalian
isi KRS terus belajar. Nah itu yang namanya LOE unconditional. Nah untuk jalur ini sebenarnya ada keuntungan sih Kak, karena kan LPDP itu ada 3 tahap ya. Tahap pertama administrasi, tahap kedua tes bakat skolastik, dan yang ketiga substansi atau wawancara. Nah kalau kalian daftar lewat jalur LOE atau kalian sudah punya kampus nih, berarti kalian nggak perlu tes di tahap 2. Jadi dari administrasi kalau kalian lulus langsung ke wawancara. Itu keuntungannya ya. Nah tapi kadang-kadang kan kita belum dapat kampus nih. Itu terjadi tahun ini aja atau udah Enggak, tahun dari tahun kemarin. Oh ya, tahun kemarin. Dari tahun kemarin. Mulai tahun kemarin baru. Berarti Abi nggak dapat? Enggak. Tetap 3? Ya, tahun aku masih 3, tetap 3 tahap. Jadi kebijakan itu baru tahun kemarin. Nah, untuk yang di non LOE itu kan kadang kita belum dapat kampus ya, tapi pengen daftar juga beasiswa, atau emang ada orang yang mau cari beasiswa dulu baru cari kampus. Nah kalau buat yang non LOE ini kalian bisa pilih 3 kampus atau 3 jurusan waktu kalian daftar LPDP. Nah kemudian ya karena kalian nggak punya LOE berarti kalian 3 jalur tuh, 3 tahap Step, maksudnya. ya. Yang pertama administrasi, kalau udah administrasi kalian masuk ke tahap tes bakat skolastik. Buat gambaran, tes bakat skolastik ini kayak tes ya TKD lah, apa sih Mbak? Iya TKD kan, kayak TPA gitu, mirip-mirip kayak gitulah ya. Kemudian yang ketiganya wawancara. Nah kalau udah dinyatakan lulus nih, baik LOE atau non LOE, itu setelah wawancara. Kalau untuk non LOE lulus dari tahap wawancara berarti kalian berhak mencari LOE. Nah itu batas waktunya kalau nggak salah 1 tahun setelah dinyatakan lulus. Kalau lebih dari 1 tahun dinyatakan lulus dan kalian belum dapat LOE, berarti beasiswanya dianggap hangus gitu. Jadi kalian harus nyari selama, kalau nggak salah aku ya setahun. Setahun emang. Ya, iya kan setahun. Kalau Abi dulu ikut yang skema mana? Aku non LOE. Oh non LOE. Kalau Iya. aku pakai yang LOE. Jadi satu memang karena syarat BB-nya LOE, sama yang kedua bener, jadi tidak ada tahap 2. Tahap 2. Oh berarti kan langsung wawancara. Administrasi, Enak, kan? tiba-tiba ngumumin untuk ada jadwal wawancara gitu. Jadi nggak perlu tes-tes gitu. Oke, kayak gitu. Jadi teman-teman tinggal putusin yang mana gitu. Terus kalau misalnya gini, rata-rata teman-teman fresh graduate itu kan pada pengen coba. Boleh nggak sih daftar LPDP itu kayak coba dulu tahap 1, coba gitu. Boleh sih, Coba, nggak coba. apa-apa. Tapi daripada coba-coba mending diseriusin nggak sih? Iya sih. Iya kan, kayak nggak apa-apa sih. Dia itu setiap tahun, sekarang ya belakangan ini dia selalu buka dua batch, 2 kali. Awal tahun. Iya, awal tahun sama Hampir ujung. enggak sih, baru sekarang awal tahun. Biasanya iya ya, biasanya di bulan bener-bener. Mei, iya. Jadi pokoknya dia itu buka 2 tahun. Atau tahun Dua- ini mungkin bakal 3 kali nggak sih awal tuh? Enggak, udah diumumin 2 kali. Tapi nggak tahu ya kalau tiba-tiba dia buka lagi, aku nggak tahu. Pokoknya karena dia ada 2 batch nih, saran aku ya daftar aja di batch pertama kalau memang mau kan. Kayak ya nyoba aja dulu. Maksudnya enggak nyoba sih sebenarnya, lebih ke kayak gini. Kalau kan semuanya berharap lulus tuh. Tapi kalau emang ada hal yang tidak diinginkan terjadi, kita masih bisa daftar lagi di batch kedua. Batch kedua, Gitu. betul. Dan kita bisa perbaiki ya kayak. Iya. Tapi keluar nggak sih kalau nggak lulus? Apanya? Kita kan one shot one skill. Kayak misalnya Apanya? nggak lulus, ada nggak keterangan nggak lulusnya tuh kenapa gitu? Apakah essay-nya jelek? Enggak. Nggak ada ya. Nggak ada lah. Jadi maksudnya kalau ada kan kita bisa Nggak ada. evaluasi. Tapi kalau kalian mau tahu, boleh tanya Oh, ketikan bisa? bantuan, boleh. Kayak misalkan nih udah ikut wawancara terus ternyata di wawancara gagal, tanya aja di tiket bantuan, ada namanya tiket bantuan ya. Itu tanya di tiket bantuan kenapa gagal, atau biasanya dikasih tahu sih skornya dari wawancara itu berapa gitu. Oh wow. Jadi, Jadi ya terbuka lah ya. Bisa gitu. ditanya. Jadi teman-teman bisa ikuti. Dari buat teman-teman fresh graduate juga, adik-adik aku yang pada banyak banget nanya gitu ya, bang ini gimana gitu. Nah silakan daftar aja, cobain dulu. Cuman make sure syarat-syaratnya terpenuhi ya. Daripada misalnya gini, kita mau ngambil reguler, syarat TOEFL-nya minimal 500, tapi kita TOEFL baru 490. Iya, terus itu. nekat daftar. Kayak sebenarnya kalian nggak ada masalah waktu daftarnya ya, tetap terdaftar. Cuma kan ya, AutoCAD aja ya nggak sih? karena itu diseleksi oleh sistem. Jadi ketika kalian misal nih syaratnya kan 500, skor kalian nih 499, kurang 1 Kan nanti itu di-input dan Di-input. dilampirkan Nah, sertifikatnya iya. gitu. Ketika kalian input 499 gitu dan diseleksi oleh sistem, ya udah auto cut off. Jadi kayak lebih baik langsung sesuai dengan syaratnya daripada Betul. udah buat esai kan, udah buat penilaian diri, ngisi
yang banyak banget ya yang penilaian ada diri apalagi. Pokoknya banyak banget yang harus diisi dan ternyata langsung cut off karena tidak memenuhi syarat kan. Dan jangan mepet juga ya, kayak ngisi-ngisi tadi itu bener banget. Jadi kalau aku sendiri di BPI ini skemanya tuh kan sebenarnya banyak, udah lama banget dibukanya dari bulan. Kita tuh pembukaan tuh dari informasi tuh dari April, pembukaan pendaftaran lupa dari bulan apa. Pokoknya agak lama tuh proses ngisi-ngisinya tuh dan menulis esai segala macem. Bukan yang nggak boleh percaya diri, tapi jangan jumawa, jangan pede dengan apa yang ditulis, karena make sure apa yang ditulis tuh nyampe ke orang lain. Jadi coba untuk konsultasi, atau sekarang juga banyak banget kelas-kelas belajar persiapan untuk LPDP, kalian bisa ikutin itu sehingga nanti kamu dapat bimbingan untuk nulis esai yang bagus itu seperti apa, yang kayak gitu-gitu tuh penting loh teman-teman. Dan untuk yang tadi, yang sistemnya cut off tadi dan kalian nekat daftar dengan skor di bawah TOEFL standarnya tadi, itu hati-hati juga, karena jangan sampai berpikir bahwa wah skor aku 499 ya udah deh aku beli nih. Bisa dimaklumin atau aku beli TOEFL palsu. Jangan ya, karena ada syarat itu di poin ke-14 atau berapa, itu pemalsuan dokumen dan kalian bisa di blacklist sama LPDP selamanya. Nah, jadi nggak boleh pemalsuan dokumen. Waktu inputnya misalnya karena belinya 530 misalnya skornya, pada saat seleksi oleh sistem lolos 530-nya, tapi kan tadi dilampirkan sertifikatnya itu bakal dicek nomor serinya dan lain sebagainya, apakah benar-benar kita ikutin si ujian itu gitu. Jadi teman-teman ya make sure hati-hati aja sih gitu. Itu ya buat yang pada nanya dan galau-galau untuk daftar nggak ya, boleh coba-coba nggak ya, ya intinya boleh, tapi ya tadi kata Abi, daripada coba-coba mending diseriusin. Oke, sebenarnya kemarin tuh ada juga sih beberapa teman-teman yang nanya tentang kayak kuliah LPDP atau yang skema beasiswa atau BPI dan lain sebagainya tuh beda nggak sih gitu-gitu sih deh. Coba di-spill dikit deh, karena nanti kehidupan kuliahnya pas udah lulus tuh beda nggak sih? Nggak tahu definisi bedanya gimana ya, nggak tahu tensionnya beda nggak sama S1 atau enggak, atau gimana. Kalau dari Abi sendiri gimana? Aku bingung gimana maksudnya beda. Kalau untuk pressure-nya ya atau gimana? Ya mungkin itu, karena tanyanya cuma beda nggak sih Bang kuliah dengan atau mungkin gini kali, kelasnya dibedain gitu. Enggak, kalau kelas mah enggak ya. Enggak. Kelas tuh enggak dibedain. Gabung aja gitu, dari reguler, BPI, LPDP atau beasiswa Kemenak atau beasiswa apapun tuh join jadi satu kelas. Kayak kita ikut kelas umum gitu. Cuman yang kita wajib kan tiap 3 bulan sekali itu kan isi monef ya. Enggak 3 bulan sekali. 3 bulan sekali aku. Oh iya 3 bulan sekali ya, karena syaratnya 3 bulan sekali. Iya benar. Iya, setiap 3 bulan sekali isi monef. Cuman kalau untuk belajar di kelas ya itu sama sih, nggak ada bedanya sama yang lain. Kita juga nggak ada kayak tuntutan khusus dari, iya kan ya, nggak ada tuntutan khusus dari. Emang nilai nggak ada gitu? Ya nilai sih, maksudnya. Emang ada nggak? Kasa nggak ada ya? Nggak ada, cuman kan di laporan itu kita harus melampirkan nilai ya. Malu lah ya, gitu kayak udah dibiayain. Cuman gitu. Ini sih tuntutannya itu lulus tepat waktu nggak sih? Oh iya. Kalau sebenarnya nggak tepat waktu itu yang boleh, tapi lebih cepat, jangan lebih lama. Iya. Kalau lebih lama lo bayar sendiri. Iya, satu bayar sendiri. Terus yang kedua harus nulis juga tuh di Simonef. Ya nggak sih alasannya kenapa gitu. Ya. Pokoknya kalau secara intinya kita kan memakai uang negara ya. Kita dengan janjinya juga kontribusi sama negara, jadi kita harus tanggung jawab aja. Jadi ya tuntutan itu kita sendiri sih yang buat, kayak kita harus dapat nilai apa, kita harus lulus tepat waktu gitu-gitu, kita sendiri yang jadi menargetkan untuk diri kita sendiri. Kalau gitu. Untuk tuntutan khusus kayaknya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada tuntutan khusus aja guys, IP-nya 4 loh guys, parah nggak? Matematik, ngerti nggak? Ngerti matematik kan? Lu juga ngerti matematik kan? Gila nggak? Semua nggak ada nilai yang di bawah amin. Iya ada, amin 1 semester kemarin. Iya itu kan amin doang, 1 sebiji. Nah ya, jadi itu bisa dipedomani gitu. Makanya sekarang aku mau berguru gitu sama Abi, gimana sih caranya gitu untuk bisa survive di sini. Dan kalau bisa sih ini saran juga ya dari kita berdua, jangan sendiri nggak sih deh kalau udah gabung ke komunitas, udah hidup, misalnya kalian udah lulus ya, kalian ini aja bilang sama diri kalian sendiri gitu kan, mengafirmasi diri kalian bahwa aku bakal lulus, bayangin. Tapi jangan sendiri banget gitu, kayak di kampus aku kuliah sendiri sendiri, coba sendiri, jangan gitu ya. Coba cari informasi sama teman-teman yang lainnya, karena itu penting banget. Nah untuk LPDP itu kalian punya komunitas. Kalau
di kampus. Nah, namanya itu kelurahan Kayak ya. semua ada Tiap gitu ya? kampus. Semua Anda ada? beasiswa. Ya ada dong. Karena gue baru tahu. Oh, BPI ada kelurahan. Ada. Lah, mau pemilu sekarang. Sama kan? Kalian juga Baru pemilu. buka. Udah 2 tahun lah. Kan Udah 2 BP tahun. sesuai tiap tahun. Pokoknya ada komunitasnya ya, dan kalian wajib gabung. Kenapa wajib gabung? Sebenarnya sekali lagi dari LPDP nggak mewajibkan kalian daftar kelurahan Komunitasnya gitu. apa gitu ya, bebas Enggak, gitu. iya. Pokoknya nggak ada sih. Cuman kan kalian Tapi ada nggak di laporan kegiatan di luar akademik kan? ada. Iya. Cuman Jadi, maksudnya kan nggak semua orang nggak harus ikut kelurahan gitu kan. Cuman kenapa aku bilang kelurahan. daftarlah kelurahan itu karena isinya kan semuanya anak-anak LPDP ya, dan itu nanti kita ketemu sama kelurahan lain. Kayak aku dari UPI ada acara yang membuat kita ketemu sama kelurahan Unpad, kelurahan ITB gitu. Jadi informasi yang kita terima itu lebih banyak. Terus juga kalau dari kelurahan, misal nih bedanya antara yang join kelurahan dan nggak join kelurahan, yang dari kelurahan ini bisa dapat informasi lebih cepat karena kan temennya itu dari berbagai jurusan ya, dari berbagai prodi. Jadi misalkan ada info nih tentang international conference dari orang yang jurusan anggaplah kurikulum, kemudian dia share kan sama teman-teman yang di kelurahan, jadi kita dapat informasi duluan gitu. Walaupun mungkin yang di luar kelurahan juga bakal dapat, tapi tetap aja yang di dalam kelurahan ini biasanya ya selalu dapat lebih awal, karena ya kan kita setiap ada proker tuh ngobrol gitu. Jadi kalau kalian daftar LPDP terus lulus, nah saran aku daftarlah di kelurahan jadi pengurus. Betul. Atau kalau nggak mau jadi pengurus, at least semua agendanya datanglah, kenalin isi-isi orang kelurahan itu siapa aja gitu lah. Ini aku yakin banget sih kalian pasti kayak langsung apaan sih kita lagi bahas pendaftarannya gitu. Iya. Ngapain kalian udah bahas-bahas itu? Nggak apa-apa, kita sengaja mengiming-imingi biar semangat. bisa ya satu ini terakhir banget nih ya, teman-teman denger kan informasi atau kabar baru-baru ini yang lagi pada viral lah. Ada juga mungkin denger yang tentang kayak Bu Sri bilang kalau Nggak pulang atau nggak mau mengabdikan dirinya kepada atas orang-orang yang udah memakai uang negara ya, seperti kita gitu ya, kita dibiayai negara dan lain sebagainya, tapi tidak komit dengan apa yang sudah kita tulis di perjanjian, apa yang sudah kita ya secara nggak langsung mau itu perjanjian tertulis atau enggak, seharusnya secara logika karena kita dibayar atau dibayar pakai uang negara ya balik lagi untuk kontribusi negara kan. Apa deh tanggapannya gitu. Nggak tahu lah aku. Gimana? Tapi kalau kamu Maksudnya, sendiri gimana, bakalan ya kita kan after this kayak punya in 5 years gitu? harusnya sih kalau menurut aku ya kan udah jelas ya dari awal konsep LPDP itu mengabdi sama negara ya. Negara. Hashtagnya aja tuh, diri untuk negeri, aku pasti mengabdi. Dan ketika PK tuh kita udah dapat materi tentang intinya kontribusi kita terhadap Indonesia ya. Dan yang herannya tuh kan rata-rata itu orang-orang pinter ya. Iya. Yang pada lolos tuh kami udah dites, Iya. udah diwawancara. Ya nggak usah ngegombal gitu loh. Iya. Kayak pas wawancara bermanis-manis. Iya. Sebenarnya mungkin sebagian orang tuh ada yang berpikiran kayak gini, nggak mau kerja di Indonesia karena effort yang mereka habiskan ketika kuliah di luar negeri itu nggak terbayar ketika di Indonesia. Buat sebagian orang ya, aku baca komen-komen lah intinya kayak gitu ya. Termasuk percuanan yang harus Iya, didapat. ya aku baca di komen kayak gitu tanggapan orang kan. Kenapa alasannya mereka nggak balik ke Indo? Nah harusnya ya, kalau udah tahu nggak mau balik ke Indo nih, nggak mau ke Indo lah intinya, ya Nggak jangan usah. ambil LPDP, Iya. BPI. Orang lain lebih berhak. Nah ya maksudnya itu kan banyak tuh beasiswa lain yang mungkin tuntutannya nggak harus kembali ke Indonesia. Kalau dari awal daftar LPDP udah tahu tuntutannya kembali ke Indonesia, ya harusnya memenuhi hal itu karena itu kewajibannya dan itu udah janji loh. Apa nggak malu sama diri sendiri? Sudah, iya kan, sudah berjanji. Betul. Tapi nggak ada komitmen, Kok nggak yang ada berjanji, kok yang integrasinya. mengingkari. Iya gitu kan, kayak ya value-nya di mana? Nah berarti ternyata one thing yang fundamental itu kita bahas di akhir-akhir nih, ternyata salah satu hal yang perlu ditambahkan di fundamental adalah sadar diri dulu gitu. Kamu mau nggak gitu untuk kayak beresnya, kan belum tentu lolos gitu ya. Kadang-kadang orang yang berpikiran belum tentu lolos itu ketika lolos itu malah jadi pengkhianat, let's say that gitu loh. Cuman ya jahat banget sih Jahat ngomong pengkhianat. banget. Ya maksudnya Jahat gitu loh. Yang penting adalah kamu realize sama diri kamu sendiri bahwa oh ya udah, nanti aku bakal dibiayain negara, aku bakal balik untuk kontribusi negara. Contohnya siapa? Contohnya aku. Karena aku mau nggak mau
beres aku harus ngajar Mau lagi. nggak mau berarti akan terpaksa. Bukan, kan udah wajib gitu. Karena skema yang aku ambil tuh emang GTK untuk PNS teman-teman gitu. Kalau Abi reguler. Ya. Jadi kita berdua mengucapkan selamat berjuang. Selamat berjuang. Terus apa lagi deh? Apa lagi? Semoga lancar deh, sukses semuanya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan kepada Nanti dia. kita kasih Instagram kita di sini, kalian bisa DM kita sebisa mungkin kalau lagi nggak. Kalau aku masih ada kuliah semester ini, kalau Abi udah pengangguran, jadi kalian bisa chat Abi dan nanya-nanya sama Abi. Baik banget, kemarin dia habis buka kelas juga di Bengkulu gitu. Terus aku bilang daripada locally gitu ya, cuma di Bengkulu, mending kita share ke sini juga. Siapa tahu dengan kita ngebantu banyak orang, Allah juga bakal bantu urusan-urusan kita. Thank you semuanya yang udah nonton video ini sampai akhir. Kalau misalnya ada hal-hal yang kayak kemana-kemana nggak masalah, karena jujur video ini kita konsep 5 menit sebelum mulai. Unscripted ini ya. Unscripted banget. Aku aja nggak tahu pertanyaannya apa. Yang penting tujuannya adalah kita menyampaikan informasi setahu kita. Kalau teman-teman ada award atau apapun yang nonton ini dan mau nambahkan informasinya, boleh banget komen di bawah, karena kita siapa tahu ya apa yang kita sampaikan ada update-update baru yang perlu untuk diketahui sama teman-teman yang lain di sini. Oke, thank you so much buat teman-teman semuanya. Selamat berjuang, selamat bekerja keras. Jangan lupa ikhtiar, jangan lupa berdoa juga terus-terusan. Minta doa keluarga, orang-orang terdekatnya, karena kadang-kadang usaha kita itu, keberhasilan kita itu belum tentu karena usaha-usaha kita aja gitu. Tapi ada pertarungan doa di atas sana yang harus kamu perjuangkan juga. Thank you. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.